Di dunia yang penuh suara, kadang yang paling sulit justru adalah diam. Bukan diam karena takut, bukan diam karena tidak mampu bicara, tapi diam karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak penting. Ada masa dalam hidup ketika kamu sadar bahwa tidak semua kata perlu dibalas, tidak semua serangan perlu ditanggapi, dan tidak semua provokasi pantas mendapatkan tempat di dalam hati. Diam adalah ruang yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk tidak terburu-buru bereaksi hanya karena dunia mencoba menarik emosimu. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai merasakan kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak datang dari teriakan, tapi dari kendali diri. Diam bukan kelemahan. Diam adalah tanda kamu memilih respons yang bijak, bukan reaksi yang impulsif. Diam adalah kedewasaan yang tumbuh dari luka, pengalaman, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Hari ini, mari kita bicara tentang kekuatan itu. Kekuatan yang sunyi, tapi mengubah hidup. Kadang hidup menguji kita bukan lewat cobaan besar, tapi lewat hal-hal kecil yang mengusik keseharian, kata-kata yang menyenggol ego, sikap seseorang yang terasa tidak sopan, situasi yang tiba-tiba membuat darah naik tanpa izin. Dan di momen seperti itu, kita sering lupa bahwa ada dua kekuatan dalam diri kita, reaksi dan respons. Reaksi muncul otomatis, refleks tanpa berpikir. Itu bagian primitif dari diri kita. Bagian yang hanya ingin menyerang, membalas, mempertahankan ego. Reaksi cepat, impulsif, dan seringkali membuat kita menyesal setelahnya. Tapi respons muncul dari kedewasaan, dari jeda kecil sebelum kita bertindak, dari kemampuan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini pantas aku tanggapi? Apakah ini layak mengambil energiku? Apakah aku akan bangga dengan keputusan ini besok pagi? Itulah ruang kecil, ruang sunyi, yang membedakan manusia bijak dari manusia yang selalu lelah menyesali ucapannya. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, kekuatan kita ada pada cara kita merespons, bukan pada apa yang terjadi. Ketika kamu bereaksi, dunia mengendalikanmu. Ketika kamu merespons, kamu mengendalikan dirimu sendiri. Dan itulah titik di mana hidup mulai terasa lebih tenang. Karena kamu menyadari bahwa kamu tidak harus membalas semuanya. Kamu tidak harus memukul balik setiap sentuhan pada egomu. Kamu tidak harus ikutan panas setiap kali ada yang mencoba memancing emosi. Kadang kekuatan paling besar justru ada pada kemampuan untuk berhenti sejenak, mengambil napas, melihat situasi dari atas, bukan dari dalam, dan berkata dalam hati, aku tidak harus ikut masuk ke badai yang bukan milikku. Semakin kamu melatih respons bukan reaksi, semakin kamu merasa bahwa hidup tidak sekeras yang kamu kira. Yang berubah bukan dunianya, tapi cara kamu menghadapinya. Reaksi adalah sesuatu yang muncul otomatis. Seperti ketika kamu tersinggung, kamu ingin membalas. Ketika kamu disudutkan, kamu ingin membela diri. Ketika kamu diremehkan, kamu ingin membuktikan sesuatu dengan tergesa-gesa. Itu semua wajar, karena reaksi lahir dari naluri primitif manusia untuk melindungi diri. Tapi seperti kata para filsuf Stoik, bukan kejadian yang mengganggumu, tetapi penilaianmu tentang kejadian itu. Reaksi membuatmu bergerak tergesa, tapi respons membuatmu bergerak dengan arah. Reaksi membuatmu panas, tapi respons membuatmu jernih. Reaksi mendorongmu membalas, tapi respons mengajarkanmu memilih apakah sesuatu layak dibalas atau tidak. Ketika kamu mulai memperhatikan jeda kecil antara sesuatu yang terjadi dan apa yang kamu lakukan setelah itu, disitulah kedewasaanmu tinggal. Di jeda itu kamu menemukan kesempatan untuk bertanya, apakah ini penting? Apakah ini layak energiku? Apakah ini pantas kusimpan di hati? Orang yang hidup dengan reaksi akan kelelahan, selalu terseret oleh suasana hati orang lain, selalu terjebak di drama yang bukan miliknya. Tapi orang yang hidup dengan respon, ia tenang meski dikecam, ia jernih meski disalahpahami, ia tidak goyah meski diguncang. Respons adalah bentuk cinta pada diri sendiri, sebab kamu memilih menjaga jiwamu bukan memuaskan emosimu. Dan setiap kali kamu berhasil merespons, bukan bereaksi, kamu sedang memperkuat diri menjadi versi yang lebih dewasa, lebih berdaulat atas hidupmu. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, sebenarnya ada dua energi yang muncul.
energi yang keluar dari mereka, dan energi yang bisa muncul dari dirimu. Jika kamu membalas dengan emosi yang sama, siklus itu berputar, api bertemu api. Amarah bertemu amarah, dan tidak ada yang menang, hanya ada luka yang makin dalam. Tapi diam, berbeda. Diam adalah titik putus. Diam adalah garis tegas yang mengatakan, aku tidak akan ikut turun ke level itu. Diam menghentikan transfer energi negatif yang sedang dilemparkan ke arahmu. Kadang, diam itu bukan tentang tutup mulut, tapi tentang memilih ketenangan daripada drama, memilih harga diri daripada impuls, memilih arah masa depan daripada ego sesaat. Banyak konflik sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau saja satu orang memilih diam dan tidak terjebak dalam reaksi spontan. Karena orang yang paling cepat marah, sering justru orang yang paling mudah dikendalikan oleh orang lain. Diam mengembalikan kendali ke tanganmu. Diam membuatmu tidak mudah diprovokasi. Diam mematahkan pola lama yang penuh kemarahan dan balasan yang tidak ada ujungnya. Seperti kata Marcus Aurelius, pilihan ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa memaksamu bereaksi. Diam bukan pasrah, diam adalah keputusan. Sebuah pernyataan bahwa kamu tidak ingin hidup larut dalam pertengkaran yang tidak memberi nilai apapun untuk jiwamu. Saat kamu memilih diam, kamu telah memenangkan pertarungan dalam batinmu sendiri. Pertarungan yang jauh lebih penting daripada menang adu kata dengan siapapun. Diam itu bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah cara kamu menjaga kebun batinmu dari rumput-rumput liar yang datang dari luar. Karena pada akhirnya, energi mentalmu itu terbatas. Ia tidak bisa kamu buang hanya untuk menanggapi setiap gangguan, setiap sindiran atau setiap komentar yang tidak perlu. Ketika kamu memilih diam, kamu sebenarnya sedang berkata pada dirimu sendiri, aku tidak akan memberikan ruang dalam pikiranku untuk sesuatu yang tidak membawaku ke tempat yang lebih baik. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu, dan dengan itu kamu menemukan ketenangan. Dan itu benar. Kadang yang melelahkan bukan dunia luar, tapi pikiranmu yang menampung terlalu banyak hal yang tidak penting. Dia memberi jarak, dia memberi waktu, dia memberi ruang bagi pikiranmu untuk bernapas, untuk kembali jernih, untuk kembali kuat. Saat kamu menahan diri untuk tidak menanggapi provokasi, kamu sebenarnya sedang menghemat kekuatan. Kekuatan yang nanti bisa kamu pakai untuk hal yang benar-benar penting, impianmu, disiplinmu, kedamaianmu. Karena orang yang paling cepat terbakar amarahnya adalah orang yang paling mudah dikendalikan. Tapi orang yang bisa menjaga hening di dalam dirinya adalah orang yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Diam itu bukan mundur. Diam adalah perlindungan. Perlindungan atas ketenangan yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Dan ketika kamu memilih diam, kamu sedang memilih dirimu sendiri. Epictetus pernah mengingatkan kita, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada mengendalikan dirinya sendiri. Dan benar, diam seringkali adalah bentuk kendali diri yang paling halus, paling sunyi, namun paling kuat. Bukan semua orang bisa melakukannya. Kebanyakan orang masih dikuasai dorongan untuk membalas, membuktikan diri, atau memperlihatkan bahwa mereka benar. Tapi ketika kamu memilih diam, kamu sebenarnya sedang melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, kamu menolak untuk diatur oleh emosi sesaat. Kamu tidak membiarkan emosi orang lain merembes masuk dan mencuri ketenanganmu. Kamu menguasai dirimu, bukan sebaliknya. Kedua, kamu memberi jarak, dan dalam jarak itu pikiranmu jernih. Dalam diam itu kamu menimbang, layak atau tidak aku menaruh energi pada hal ini? Seringkali jawabannya, tidak. Ketiga, kamu menjaga martabatmu. Kamu menolak terlibat dalam drama yang hanya akan merendahkan kedewasaan yang sudah kamu bangun selama ini. Diam bukan tentang kalah, diam bukan tentang menyerah. Diam adalah pilihan orang yang sudah selesai membuktikan apapun pada dunia luar. Ia tidak terburu-buru, ia tidak reaktif. Ia tahu kapan berbicara dan kapan menarik diri. Ia memahami bahwa kendali diri adalah kemenangan paling megah yang bisa dimiliki manusia. Ketika kamu bisa mengendalikan responsmu, kamu bisa mengendalikan arah hidupmu. Diam yang dewasa bukan pelarian, bukan tanda kamu takut, bukan tanda kamu tidak mampu membalas. Diam itu seleksi,
sebuah keputusan sadar untuk tidak masuk ke medan perang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Karena begini, tidak semua konflik itu layak energimu, tidak semua tuduhan perlu kamu ladeni, tidak semua provokasi perlu kamu jawab. Kadang orang bicara bukan untuk dimengerti tapi untuk menang. Kadang mereka menyerang bukan karena kamu salah, tapi karena mereka sedang kalah dengan diri sendiri. Dan respon terbaik terhadap kekacauan yang seperti itu bukanlah perlawanan, tetapi kebijaksanaan memilih untuk tidak terlibat. Orang yang sudah matang batinnya tahu, kalau sebuah percakapan tidak punya niat untuk memahami, diam adalah jawaban yang paling jujur. Diam membuatmu tetap memegang kendali, diam menjaga martabatmu tetap utuh, diam mengirimkan pesan tanpa harus bicara. Aku tahu siapa diriku, aku tidak perlu membuktikannya dengan marah. Diam juga seleksi terhadap siapa yang pantas dekat denganmu. Orang yang berniat baik tidak akan memancing keributan. Orang yang benar-benar bijak tidak akan memaksamu bereaksi. Dengan diam, kamu memberitahu dunia bahwa kamu memilih kedamaian daripada ego, ketenangan daripada kemenangan palsu, dignitas daripada debat tanpa ujung. Pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang seberapa keras kamu bicara, tapi seberapa bijak kamu memilih kapan harus diam. Diam adalah bahasa orang yang kuat mental. Diam bukan sekadar tidak berbicara, diam adalah bahasa mereka yang sudah tidak lagi hidup berdasarkan ego. Orang yang kuat mental tidak merasa perlu menunjukkan siapa dirinya. Lewat kemarahan, ia tidak butuh membuat semua orang setuju dengannya. Ia tidak menagih pengertian dari siapapun. Ia tidak memaksa dunia mengikuti ritmenya. Ia tahu bahwa ketenangan adalah wilayah yang ia bangun sendiri, dan diam adalah pagar halus yang menjaganya. Orang yang kuat mental tidak akan mudah terpancing, karena ia memahami bahwa reaksi cepat sering lahir dari jiwa yang belum sembuh. Ia memilih respons yang lahir dari kesadaran, bukan ledakan spontan. Ia tahu kapan berbicara, tapi lebih penting lagi, ia tahu kapan tidak perlu bicara. Diam baginya bukan kelemahan tapi tanda kedewasaan batin, tanda bahwa ia telah melampaui kebutuhan untuk selalu benar. Ketika dunia berisik, ketika orang lain memancing keributan, ketika keadaan memaksa untuk bereaksi, ia tetap menjaga ruang hening di dalam dirinya. Dari luar ia terlihat seperti seseorang yang tidak peduli. Padahal sebenarnya, ia sedang melindungi dirinya dari energi yang tidak pantas masuk. Orang yang kuat mental lebih memilih ribut di dalam dirinya sendiri, meluruskan pikiran, menata kembali emosinya, daripada menciptakan keributan di luar. Karena ia tahu satu hal sederhana yang butuh waktu lama untuk dipahami. Tidak semua yang muncul di depanmu layak mendapat suara darimu. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Diam memberimu kekuatan untuk melihat lebih jelas. Ketika kamu diam, dunia di sekitarmu memang tidak berubah, tapi cara matamu melihat dunia berubah total. Di tengah keributan, pikiranmu sering berlari terlalu cepat. Kamu memperbesar ancaman, memperburuk dugaan, dan sering menyimpulkan sesuatu dari emosi, bukan dari kebenaran. Tapi ketika kamu memilih diam, bukan kabur, bukan mengabaikan, melainkan mengendurkan ego dan memberi ruang untuk jernih, tiba-tiba banyak hal yang sebelumnya samar menjadi jelas. Kamu mulai bisa melihat mana masalah yang benar-benar penting, mana yang hanya remah ego, mana orang yang layak didengarkan, mana yang hanya memproyeksikan luka mereka, mana perkataan yang perlu ditanggapi, mana yang tidak layak masuk ke hatimu. Dia membuat jarak, dan jarak membuat perspektif terbuka. Marcus Aurelius pernah menulis, jiwa menjadi tenang ketika tidak terganggu oleh opini-opini yang tidak perlu. Saat kamu diam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk memilih opini mana yang pantas kamu percaya. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berpikir jernih sebelum melangkah. Kamu memberi kesempatan bagi hatimu untuk tidak memutuskan sesuatu dalam keadaan kacau. Diam bukan hanya tentang menutup mulut. Diam adalah cara kamu berkata pada dirimu sendiri, tenang dulu, kita lihat ini dengan kepala dingin. Dan justru di momen itulah, ketika dunia ingin kamu bereaksi cepat, kamu memilih melihat dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih matang. Diam membuatmu kritikal tanpa emosional, kuat tanpa agresif, dan jelas tanpa terburu-buru. Di titik itu kamu bukan lagi korban situasi. Kamu menjadi pengamat yang bijak, yang bisa memilih langkah terbaik,
tanpa dikendalikan oleh hiruk-pikuk di sekitarmu. Diam adalah ruang untuk menemukan jawaban yang tidak terlihat. Ada hal-hal yang tidak akan pernah kamu temukan ketika kamu terus berbicara, membela diri, atau bereaksi terburu-buru. Jawaban-jawaban penting dalam hidup tidak muncul di tengah keramaian pikiran. Mereka muncul dalam ruang hening yang kamu ciptakan. Diam adalah tempat di mana pikiranmu akhirnya berhenti berlari dan mulai mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dalam diam, kamu melihat motif orang lain lebih jelas, perilaku mereka lebih transparan, dan niat yang tersembunyi muncul ke permukaan. Diam membuatmu sadar bahwa tidak semua pertarungan layak dihadapi, bahwa tidak semua komentar perlu diberi tempat dalam hatimu, bahwa tidak semua orang pantas mengetahui sisi terdalam dirimu. Ketika kamu memberi jarak dan menciptakan ruang batin itu, kamu membiarkan intuisi bekerja. Kamu memberi kesempatan pada kebijaksanaan untuk menuntun langkahmu, bukan emosi sesaat. Dan perlahan kamu menyadari sesuatu yang hanya orang dewasa secara mental yang tahu. Kadang diam bukan hanya respons terbaik, tapi satu-satunya cara untuk menjaga kewarasan, martabat, dan arah hidupmu tetap utuh. Diam yang dewasa bukan berarti kamu selesai, bukan berarti kamu menyerah, bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, diam memberi ruang bagi kesadaranmu untuk bekerja. Di saat kamu memilih untuk tidak terpancing, kamu sedang memberi dirimu waktu untuk memahami pola, melihat detail yang sering tertutup emosi, dan merasakan arah mana yang benar untuk diambil. Diam adalah jeda yang memberi kejernihan, sebuah momen di mana pikiran berhenti berlari, ego berhenti berteriak, dan hatimu mendapat kesempatan untuk bicara. Banyak keputusan terbesar dan paling bijak dalam hidup tidak lahir dari kemarahan, tapi dari keheningan. Dalam tenang, kamu mulai melihat mana yang harus dilepas, mana yang masih perlu diperjuangkan, mana yang layak kamu datangi, dan mana yang sebaiknya kamu tinggalkan. Diam tidak mengakhiri apapun, dia hanya menahanmu agar tidak bertindak bodoh di momen rapuh. Dia menyelamatkanmu dari keputusan impulsif, yang biasanya hanya membawa penyesalan. Dan ketika waktunya tiba, ketika batinmu sudah cukup jernih, ketika emosimu sudah kembali netral, kamu bisa bertindak dengan presisi, dengan ketepatan, dengan integritas. Disitulah kekuatan diam bekerja, bukan menghentikan langkah tapi memurnikan niat sebelum melangkah lagi. Diam adalah pondasi, tindakan adalah bangunan. Jika pondasinya kuat, maka apapun yang kamu bangun tidak akan mudah runtuh. Karena orang yang bisa diam di tengah badai akan selalu punya kekuatan untuk memilih dengan benar saat badai akhirnya mereda. Di dunia yang semakin keras, diam adalah bentuk perlawanan yang halus. Di tengah orang-orang yang berlomba-lomba ingin terdengar, diam membuatmu berbeda. Bukan karena kamu tidak punya suara, tapi karena kamu sudah selesai membuktikan. Diam membuatmu mulai menyadari bahwa banyak hal yang terlihat mendesak sebenarnya tidak sepenting itu. Banyak konflik yang terasa besar sebenarnya kecil ketika dilihat dengan pikiran yang jernih. Dan banyak kata yang ingin keluar dari mulutmu sebenarnya tidak perlu, tidak akan mengubah apapun, kecuali menambah luka yang harus kamu rawat. Saat kamu memilih diam, kamu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih bijak tumbuh di dalam dirimu. Ruang untuk memahami, ruang untuk menerima, ruang untuk tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Diam bukan tanda kamu kalah. Di banyak situasi, diam justru berarti kamu menguasai medan batinmu sendiri. Karena orang yang benar-benar kuat tidak bereaksi untuk menjaga harga diri, tapi bergerak hanya ketika hatinya sudah stabil. Diam juga membuatmu belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang terjadi di depanmu layak hidup di dalam dirimu. Ada hal-hal yang lebih baik kamu lepaskan daripada kamu tanggapi. Ada kalimat yang lebih baik kamu biarkan jatuh ke tanah daripada kamu simpan di hati. Dengan diam, kamu memberi dirimu waktu untuk tidak larut dalam emosi pertama yang muncul. Kamu menunda keputusan sampai pikiranmu kembali teduh, sampai ego tidak lagi memegang kemudi. Dan dari titik itulah respons yang dewasa mulai terbentuk, karena kedewasaan bukan kemampuan menjawab cepat, tetapi kemampuan memilih jawaban yang benar di waktu yang tepat. Dan dalam proses menyederhanakan hidup batinmu, kamu akan melihat sesuatu dengan lebih jujur, bahwa sebagian besar pertempuran dalam hidup tidak pernah terjadi di luar dirimu tetapi di kepalamu sendiri.
Dia membantumu menang di medan itu. Dia memberimu kesempatan untuk menyadari bahwa tidak semua hal layak dikejar, tidak semua perlakuan layak dipikirkan, tidak semua orang layak kamu biarkan tinggal dalam pikiranmu. Pada akhirnya, diam bukan cara untuk kabur, tapi cara untuk bertumbuh tanpa kebisingan. Diam adalah ruang tenang, di mana versi terbaikmu sedang dibangun perlahan, diam-diam tapi pasti. Jadi jika hari ini dunia terasa bising, orang-orang terasa menekan, emosi terasa ingin meledak, ingatlah satu prinsip sederhana. Diam adalah pertahanan paling dewasa. Diam adalah cara tertinggi untuk merawat jiwa. Diam adalah ruang tempat dirimu kembali pulang. Teruslah tumbuh dalam keheninganmu. Dari sana akan lahir kekuatan baru yang tidak bisa dicuri siapapun. Tekan subscribe bukan untuk menaikkan angka, tapi supaya setiap kali kamu butuh suara yang menenangkan, kamu tahu kamu selalu bisa kembali. Dan kalau kamu ingin membagikan ketenangan kepada orang lain, silakan bagikan video ini. Kadang satu kalimat lembut bisa menyelamatkan hati seseorang. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih karena masih mencoba menjadi versi dirimu yang paling damai. Sampai jumpa di langkah hening berikutnya. Suara yang memilih diam agar kamu bisa mendengar dirimu sendiri lebih jelas.